Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi SMA Setiabudi. Kita bertemu untuk pertemuan kita yang pertama untuk pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Untuk pertemuan kita yang pertama ini, karena seperti yang kita ketahui terjadinya pandemi, maka kita hanya bisa bertemu secara daring. Mudah-mudahan di hari-hari berikutnya kita bisa bertemu secara normal, secara bertatap muka, sehingga kita bisa lebih efektif dalam pembelajaran, apakah itu pelajaran TK maupun pelajaran-pelajaran yang lainnya. Siswa-siswi SMA Setiabudi, untuk pertemuan secara daring ini mau tidak mau akan kita lakukan secara tutorial. Kita tidak bisa melakukan secara praktek, tetapi bisa kita lakukan di rumah prakteknya dengan melihat apa yang kita pelajari, kemudian kita coba di rumah dengan catatan Anda memiliki laptop atau memiliki komputer PC di rumah. Tetapi anak-anak, apa yang kita pelajari jangan sampai Anda lupakan, Anda lakukan untuk latihan-latihannya. Mudah-mudahan Anda bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Oke, siswa-siswi, kita mulai pembelajaran kita. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Anak-anak, sudah kita tahu bahwa zaman sekarang ini informasi dan komunikasi sangat berkembang dengan pesat. Alat-alat komunikasi sangat-sangat canggih, sehingga pekerjaan kita banyak yang sangat terbantu, sehingga kita dengan mudah bisa mengerjakan pekerjaan kita, bisa berkomunikasi dengan kerabat kita, dengan teman-teman kita, dengan guru-guru kita, dan seterusnya. Terlepas dari kemajuan informasi dan komunikasi, sejarah teknologinya ada yang harus kita bahas awal dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangannya bisa kita lihat dari gambar yang kita tampilkan seperti ini. Nah, kita akan mulai membahas dari awal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu tidak lepas dari sebuah alat yang disebut dengan alat hitung. Zaman dulu, nenek moyang kita belum mengenal lambang bilangan. Namun, mereka sudah mengenal cara berhitung. Sebagai contoh, misalnya mereka akan mengembalakan ternak mereka di padang rumput. Pagi hari mereka akan mengeluarkan ternak mereka, kemudian untuk memastikan berapa jumlah ternak mereka akan melakukan guratan, apakah itu di pohon, apakah itu di batu, untuk mencocokkan jumlah ternak mereka. Misal, mereka akan mengeluarkan satu ternak mereka, kemudian mereka akan menggoreskan di kayu atau di batu sebanyak satu goretan. Untuk ternak yang kedua, mereka akan menambahkan satu guratan lagi. Kemudian untuk ternak yang ketiga, mereka akan menambahkan satu guratan lagi, dan seterusnya. Nah, pada waktu sore hari, mereka akan memasukkan ternak mereka ke dalam kandangnya. Mereka akan mencocokkan jumlah ternak mereka dengan jumlah goretan-goretan yang ada yang ditulis oleh mereka. Selain menggunakan goretan-goretan,
mereka juga menggunakan alat-alat lain, contohnya sebagai jari tangan, batu kerikil, serta simpul-simpul pada tali. Artinya, untuk memastikan jumlah ternak mereka, mereka membutuhkan alat untuk menghitung jumlah ternak mereka. Nah, perkembangan itu memungkinkan manusia untuk memerlukan sebuah alat untuk melakukan perhitungan. Di Amerika Serikat, orang India menggunakan simpul-simpul tali sebagai lambang bilangan. Nah, simpul-simpul tali disebut dengan kaipu. Sekitar abad 18 atau 1800 tahun yang lalu, mulailah orang menemukan alat hitung yang disebut dengan sempoa atau abakus. Sempoa tertua ditemukan di Mesopotamia, di Pulau Salamis, dan hieroglif Firaun di Mesir. Nah, sempoa atau abakus merupakan cikal bakal ditemukannya oleh komputer. Nah, alat-alat hitung seperti ini sampai sekarang mungkin masih kita gunakan. Untuk sempoa mungkin kita masih melihat bentuknya, tapi mungkin jarang sering dipakai. Tetapi untuk simpul-simpul tali mungkin diaplikasikan untuk kita yang beragama Islam, kita mungkin pada waktu kita selesai sholat fardu atau dalam keadaan senggang, kita menggunakan tasbih. Nah, tasbih itu diibaratkan sebagai simpul-simpul tali untuk kita menghitung. Siswa-siswi sekalian, perkembangan alat hitung terus mengalami kemajuan sehingga pada tahun 1917 John Napier menemukan cara berhitung dengan menggunakan sebuah alat yang berbentuk buju sangkar yang terdiri dari 9 kali 9 kolom yang masing-masing berisi angka 1 sampai angka 9. Nah, alat-alat ini disebut dengan tulang-tulang Napier yang disebut dengan Napier's bond. Nah, dengan alat ini kita dapat menghitung algoritma. Kemudian tahun 1621 ditemukan slide rule yang merupakan arah maju pada alat hitung yang bersifat mekanis. Setelah hampir 12 abad, muncullah penemuan-penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan sebuah kalkulator roda numerik atau yang disebut dengan numeric wheel calculator. Kotak persegi kuningan ini dinamakan Pascal line. Untuk menggunakannya digunakan 8 roda putar bergerigi yang jumlah bilangannya hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Namun, kelemahan alat ini hanya terbatas untuk penjumlahan saja. Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascal line dengan membuat mesin yang dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian. Alat ini dikenal dengan nama Leibniz Calculation Machine. Nah, barulah pada tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer dan disempurnakan lagi oleh Charles Xavier Thomas de Coulomb dengan menemukan sebuah mesin yang dapat melakukan 4 fungsi dasar kalkulator.
atau 4 fungsi aritmetik dasar. Kalkulator mekanik Coleman dapat melakukan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelumnya, alat-alat yang ditemukan hanya bisa melakukan penjumlahan saja. Kemudian pada tahun 1820 ini oleh Charles, alat itu disempurnakan sehingga dapat melakukan 4 fungsi aritmetik dasar. Selain penjumlahan, alat ini juga bisa melakukan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dengan kemampuannya, arithmeter banyak digunakan sampai masa Perang Dunia Pertama. Nah, dengan Leibniz, dengan Pascal dan Coleman bantu bahu membantu sehingga terbangunnya era komunikasi mekanikal. Nah, inilah alat-alat yang pertama yang ditemukan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, komputer pun mengalami kemajuan. Bentuk fisiknya dari waktu ke waktu semakin kecil dan penggunaan dayanya pun semakin hemat. Nah, perkembangan teknologi komputer dapat kita kelompokkan sebagai berikut. Pertama, komputer generasi pertama. Bisa kita lihat gambarnya untuk komputer generasi yang pertama. Maka untuk komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, ciri generasi yang pertama adalah sistem operasi dibuat secara spesifik untuk tugas-tugas tertentu. Memiliki program biner yang berbeda. Nah, untuk membuat kode binernya, program yang digunakan menggunakan bahasa mesin atau disebut dengan mesin language yang sangat sulit diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri yang ketiga, komputer generasi pertama membutuhkan banyak sekali daya. Contohnya saja, untuk komputer ENIAC itu membutuhkan daya sebesar 160 kW. Kemudian memiliki ukuran fisik yang besar. Kenapa? Karena untuk membuat sebuah komputer menggunakan tubuh vakum yang ukurannya sangat besar. Ciri selanjutnya memiliki silinder magnetik untuk menyimpan data. Nah, komputer-komputer yang termasuk ke dalam komputer generasi pertama, contohnya komputer pertama kali yang ditemukan yaitu Mark I, kemudian disempurnakan lagi menjadi Mark II, Mark III, dan seterusnya. Ini adalah ciri-ciri komputer pada generasi yang pertama. Kemudian komputer berkembang lagi menjadi komputer generasi yang kedua, di mana komputer untuk generasi yang kedua memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pada komputer generasi yang pertama, mereka menggunakan tubuh vakum. Nah, pada generasi yang kedua, tubuh vakum diganti dengan transistor sehingga ukurannya lebih kecil. Yang kedua, mulai dikembangkannya memori inti magnetik sehingga komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan dapat diandalkan dan hemat energi. Yang ketiga, bahasa mesin atau mesin language yang digunakan pada generasi pertama disempurnakan dengan menggunakan bahasa assembly, yaitu bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggunakan kode biner. Ciri yang selanjutnya, pada komputer generasi yang kedua, komputer dapat diasosiasikan atau dihubungkan dengan printer, dengan memori penyimpanan data,
dan sistem operasi dan program. Nah, pada masa kedua inilah muncullah komputer-komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang sering dipakai yaitu COBOL atau Common Business Oriented Language dan bahasa Fortran, Formula Translator. Nah, komputer-komputer yang termasuk kepada komputer generasi yang kedua bisa Anda baca. Ada LARS, kemudian ada IBM 1401, UNIVAC 3, UNIVAC SS80, dan seterusnya. Berkembang lagi komputer pada generasi yang ketiga, di mana komputer generasi ketiga sudah hampir sempurna, mendekati kesempurnaan, ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan komputer pada generasi-generasi sebelumnya. Nah, komputer pada generasi ketiga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, komputer generasi ketiga mulai menggunakan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin dapat menjalankan program yang berbeda secara serentak. Artinya, komputer atau mesin itu sudah bisa mengerjakan lebih dari satu program secara serentak atau secara bersama-sama. Ciri yang ketiga, harganya lebih murah dan penggunaan listriknya lebih hemat. Yang termasuk ke komputer generasi yang ketiga yaitu UNIVAC 1109, UNIVAC 9000, dan seterusnya. Oke, siswa-siswi, kita lanjut untuk komputer generasi yang keempat. Untuk komputer generasi yang ketiga, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa ukurannya semakin kecil karena fungsi transistor sudah mulai diganti dengan sebuah sirkuit yang terintegrasi atau disebut dengan IC yang memungkinkan ukuran komputer menjadi lebih kecil. Nah, pada konversi generasi yang keempat, ciri-cirinya bisa kita lihat sebagai berikut. Ciri yang pertama, generasi yang keempat, komputernya sudah semakin kecil. Karena pada generasi yang ketiga, komputer itu menggunakan rangkaian-rangkaian yang terintegrasi atau disebut dengan IC. Pada generasi yang keempat, IC mulai diganti dengan sistem yang disebut dengan chip, di mana chip adalah kumpulan dari IC-IC, sehingga IC tadi dirangkai dalam sebuah rangkaian, dalam sebuah sirkuit yang di generasi keempat mulai dikenal dengan nama prosesor. Nah, karena dia sudah menggunakan prosesor, maka ukurannya itu mulai dapat diperkecil. Nah, ciri-ciri komputer pada generasi yang keempat. Nah, untuk ciri-ciri komputer generasi yang keempat, pertama, menggunakan large scale integrated atau large scale integration atau disebut dengan LSI yang dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip sehingga dapat menurunkan harga komputer, meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Pada tahun 1980, dikembangkan lagi menjadi Very Large Scale Integration atau disebut dengan VLSI sehingga dapat membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Kemudian pada generasi keempat, IBM mulai memperkenalkan
yang disebut dengan PC atau personal komputer. Komputer pun mengalami perkembangan, melanjutkan evolusinya sehingga terciptanya laptop, bahkan komputer sudah dapat digenggam atau disebut dengan palm top. Komputer-komputer yang termasuk dalam generasi yang keempat yaitu komputer IBM 370, Apple II, IBM PC XT, IBM PC AT, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke komputer generasi yang kelima. Komputer generasi kelima ini masih dalam pengembangan. Komponen yang digunakan adalah Very Large Scale Integration atau disebut dengan VLSI. Pada generasi ini akan dikembangkan komputer yang dapat menerjemahkan bahasa manusia, dapat mendiagnosa penyakit dengan lebih akurat, dan diharapkan dapat meramal pikiran dan mempunyai perasaan seperti manusia. Nah, itulah perkembangan komputer dari zaman ke zaman, dari generasi yang pertama sampai sekarang ini. Dan sekarang kita berada pada zaman generasi yang kelima, sehingga bisa kita lihat perkembangan komputer dari masa ke masa sampai saat ini komputer sudah semakin canggih. Nah, dari kesimpulan yang sudah kita pelajari dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa komputer adalah salah satu alat yang pertama kali untuk membantu manusia dalam hal perhitungan. Tapi dalam sejarah perkembangannya sampai sekarang, komputer tidak hanya digunakan sebagai alat ukur, tapi untuk semua aspek kehidupan. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dapat lebih mudah, dapat lebih cepat, dibantu dengan sebuah alat yang disebut dengan komputer. Nah, dilihat dari generasi ke generasi, dari awal generasi pertama sampai sekarang, komputer sudah mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup pesat. Dan komputer dari generasi pertama sampai generasi sekarang lebih canggih dan lebih efisien, menghemat waktu dan menghemat biaya. Saat ini usia komputer sudah semakin canggih dengan teknologi baru yang berkembang juga ramah lingkungan. Laptop merupakan sebuah perangkat komputer yang sangat diinginkan bagi kalangan yang berkecimpung dan pengguna IT. Selain dapat digunakan di mana saja, laptop juga menjadi gaya hidup bagi seorang profesional dan menjadi tren bagi kita sehari-hari. Demikian siswa-siswi sekalian, pelajaran kita untuk pertemuan yang pertama. Jika Anda belum memahami, silakan Anda ulang lagi video ini. Dan jika Anda sudah merasa paham, silakan Anda mengerjakan tugas, di mana tugas sudah saya share, sudah saya masukkan ke dalam internet. Silakan Anda buka web yang tertera di layar monitor atau layar HP Anda. Silakan Anda klik, kemudian Anda kerjakan. Dan jangan khawatir, pada waktu Anda mengerjakan, maka yang Anda kerjakan akan langsung terkirim dan akan terdokumentasi di nilai saya. Demikian anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan melanjutkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu secara tatap muka, tidak melalui daring seperti ini. Semoga musibah atau pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa berkumpul seperti mana semestinya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.